Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik, para pejuang pejuang NIP teman-teman yang sedang belajar untuk persiapan SKL CPNS maupun kedinasan tahun 2023. Jumpa lagi bersama saya Om Alman ya di channel Sang Tutor. Kembali kita bahas soal-soal pembahasan soal-soal SKD. Nah, ini adalah merupakan pembahasan yang ke-21. Jika pembahasan yang ke-20 kemarin saya bahas tentang TKP, tentang jejaring kerja ya. Kali ini saya kembali memperlihatkan lagi soal asli TKP dengan indikator adalah sosial kultural atau sosial budaya teman-teman. Soalnya 5 nomor, ini merupakan soal asli tahun 2019 dan 2021. Mungkin teman-teman belum pernah ikut ujian dan belum pernah lihat soal-soal seperti itu ya, perhatikan cuplikan soalnya 5 nomor seperti yang lewat berikut ini. Baik, kita mulai pembahasan soal nomor 1. Berbicara masalah sosial budaya atau sosial kultural, ini bentuk soal ini berhubungan dengan bagaimana Anda pertama peduli atau empati terhadap sesama ya. Kedua adalah bagaimana kita peka terhadap perbedaan budaya. Yang ketiga adalah bagaimana kita peka terhadap konflik. Oke, kemudian bagaimana kita berinteraksi sosial dalam masyarakat. Oke, itu topik dalam pembahasan soal TKP, sosial budaya. Soal nomor 1, Rudi bersama Sigit mewakili kabupaten mengikuti lomba. Oke, mereka berdua di perkemahan dan mendapat kamar yang sama. Masih ada tempat tidur yang kosong untuk peserta lain. Sigit menyarankan menerima teman dari satu kabupaten saja agar lebih mudah berkoordinasi. Bagaimana tanggapan Rudi tentang apa? Tentang usulan Sigit yang mengatakan bahwa ayo terima saja dari kabupaten yang sama, tidak perlu yang lain. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan Rudi? Jadi kalau untuk saya sebagai Rudi, bahwa saya tidak mau seperti itu, saya terima dari manapun, oke, jangan tertutup, oke. Nah, kita lihat A, bersedia satu kamar dengan teman dari kabupaten lain kapan saja. Ini bagus teman-teman, artinya ini sudah membuka ruang untuk mau mau menerima dari daerah lain. B, mengajak teman-teman lain untuk membaur dan berinteraksi dengan teman dari kabupaten lain. Nah, ini bagus juga teman-teman. Kita simpan dulu ya. C, setuju dengan usulan Sigit untuk menerima teman sekamar dari satu daerah. Nah, ini artinya teman-teman tidak mau menerima ya, tidak mau terbuka ya, tidak mau berinteraksi sosial dengan teman-teman dari beda daerah gitu ya. Ini salah. Kalau untuk saya sih ini mungkin nomor 1 ya, poin 1. D, lebih senang dengan teman kabupaten lain asalkan ya, ada kata asalkan teman-teman ya, kami sesuai dalam tema pembicaraan. Simpan dulu ya. E, jika terpaksa bersedia berbagi kamar dengan teman dari daerah lain meskipun jarang. Ini teman-teman mungkin kita simpan sebagai poin 2 coy ya. Ini merupakan poin 3 ya. Poin 4, 5 ada di sini antara A sama B. Yang mana kira-kira poin 4 sama 5? Kalau saya sih poin 4-nya di sini ya. Ini merupakan poin 5. Jika kalian mempunyai jawaban berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Baik, sebelum kita lanjut ke soal nomor 2, ya, intinya saya mengatakan begini, adik-adik sekalian, ya, dan teman-teman sekalian. Kegagalan orang terbanyak saat seleksi SKD, CAT, ya, tes komputer, ya, saya ulangi,
gagalnya orang itu adalah kenapa? Karena ternyata paling banyak tidak bisa mengatur waktunya. Saya ulangi, tidak bisa mengatur waktunya saat ujian, teman-teman. Jadi gini, dia hanya fokus pada TWK saja, lupa yang lain gitu. Atau mungkin sebaliknya, fokus pada TKP saja, lupa sama yang lain sehingga waktu habis dan tidak bisa lulus di CAT. Nah, apa solusinya teman-teman sekalian? Anda harus latihan, latihan, latihan. Tryout, tryout, tryout. Nah, teman-teman, kami hadir membantu kalian memberikan paket-paket tryout yang berisikan kumpulan soal asli tahun-tahun sebelumnya. Oke, namanya adalah Sobat CPNS. Ini kami hadir sejak 2 tahun lalu ya, sudah membantu orang lulus ya di CPNS 2 tahun lalu, teman-teman ya. Nah, kami menyediakan 10 paket tryout ya, ada tryout kedinasan, ada tryout P3K dan CPNS, teman-teman. Nah, berapa harganya? Harganya murah sekali ya. Ini kalau yang kedinasan 99.000, itu 10 paket bisa digunakan selama setahun. Oke, ada pembahasannya. Oke, ada skor nilainya gitu. Kemudian teman-teman, yang CPNS juga teman-teman ada 15 paket tryout. Ada 2 jenis untuk CPNS, ada premium, ada platinum. Kalau platinum itu dia pembahasannya dalam bentuk video, gitu coy ya. Nah, jangan jangan ketinggalan dengan yang lain. Harus Anda punya ini sebagai latihan sebelum ujian nanti ya. Nah, jadi ini bisa juga digunakan menggunakan handphone atau laptop Anda, teman-teman. Bisa diulang-ulang. Apa artinya? Jika selesai 10 paket semuanya, Anda bisa kembali ke paket 1. Nah, ya, jadi berulang-ulang Anda latihan soal, Anda tidak akan gagal di CAT. Oke? Nah, kalau Anda mau beli, teman-teman langsung klik link di bawah ya. Di komentar yang saya sematkan di bawah, teman-teman. Kalau sudah punya akun, sudah bayar, langsung aktif otomatis. Oke. Nah, dan kalian dapatkan seperti ini ya. Ini tryout kedinasan dan lain-lain, teman-teman. Kalau Anda mau tes soal ya. Oke, mau tes soal. Nah, ini contoh soal, teman-teman. Ini adalah kemampuan verbal ya, kedinasan. Kalau Anda mau pilih soal lain, bisa di sini nomornya. Oke. Nah, untuk informasi ya, ini dipakai oleh teman-teman adik-adik yang sekarang lagi seleksi, yang ikut seleksi di IPDN Jayapura ya. Mereka menggunakan ini semua ya di sana untuk latihan soal. Jadi teman-teman kita di Papua sana, mereka menggunakan ini ya di lab IPDN. Oke, mereka menggunakan Sobat CPNS sebagai latihan soal ya gitu. Jika Anda mau selesai ya, bisa kirim jawaban di sini. Oke. Nah, oke. Ini skornya, nilainya berapa. Jika Anda mau lihat pembahasannya, langsung klik pembahasan, muncul pembahasan dalam bentuk video atau mungkin dalam bentuk tulisan ya. Yang mau berlangganan, teman-teman, silahkan tuliskan di kolom komentar. Klik link di bawah. Teman-teman ya. Baik, kita sambung pembahasan soal berikut nomor 2. Soal berikut, teman-teman. Nah, nomor 2. Oke, kita lihat ini bentuk soal seperti apa. Dalam rapat perpisahan kelas, seluruh kelas setuju membayar jumlah iuran tertentu. Oke, artinya ada kesepakatan bahwa harus sekian dibayar. Oke, dalam rapat perpisahan ya. Ivon ingin ikut tetapi hanya sanggup membayar separuh. Oke, hanya mampu membayar separuh karena mungkin tidak punya uang gitu. Rika dan beberapa teman merasa keberatan karena hal ini akan diikuti beberapa anggota kelas lainnya. Sikap Lydia, ya Lydia sebagai ketua kelas itu apa, teman-teman? Nah, ini kalau kita simak tentang tadi yang 4 topik tadi, saya bisa katakan bahwa ini merupakan namanya adalah empati ya. Empati atau rasa peduli kita terhadap sesama ketika ada teman yang tidak mampu gitu ya. Jadi apa yang harus lakukan Lydia sebagai ketua ya, saya sih kalau sebagai ketua ya saya harus pertimbangkan itu ya. Oke, jadi itulah rasa empati, teman-teman, rasa empati. A menerima keberatan Ivon dan mengimbau teman lain yang ingin berkontribusi lebih banyak. Artinya ini sudah ada tindakan dari seorang ketua ya, sudah ada empati dari ketuanya ya. B menetapkan jumlah iuran berlaku sama. Oke, artinya ini salah ya. Kenapa? Karena tidak punya rasa empati. Itu harusnya punya rasa empati. Baik. C mengajak Rika menghitung ulang dengan mempertimbangkan keberatan Ivon. Ini sudah ada empati ya, sudah ada peduli. D mendukung kekhawatiran Rika karena biaya ditanggung seluruh siswa. Ini artinya ini tidak mau membantu. Ya salah coy. E mempertimbangkan keberatan Ivon asalkan biaya perpisahan tetap terpenuhi. Oke, asalkan ya gitu. Nah, kalau saya mau urutkan dari poin 1 sampai poin 5 ya, saya
Ya, ini poin 1 ya. Mungkin ini poin 2 teman-teman. Nah, nanti ini merupakan poin 3, ini poin 4, saya simpan di sini poin 5 teman-teman. Oke. Nah, menerima kegiatan Ivon dan mengimbau teman lain yang ingin berkontribusi lebih banyak. Ayo. Oke, ayo bantu si Ivon. Kenapa? Karena kekurangan uang dia. Oke, gitu. Jadi, yang punya uang lebih bisa bantu Ivon untuk membayar itu. Membantu dia untuk membayar uang rapat perpisahan. Oke, itu bentuk empati atau peduli terhadap sesama. Baik, teman-teman sekalian, soal berikutnya, nomor 3. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 3. Nah, kita baca soalnya di sini. Ramlan dimutasi ke wilayah pedalaman dan menempati rumah dinas di perkampungan setempat. Perusahaan tempat ia bekerja memiliki peran penting bagi masyarakat setempat dan ia mendapatkan keistimewaan di lingkungan yang baru itu. Yang sebaiknya dilakukan Ramlan apa? Yang sebaiknya dilakukan Ramlan sebagai seorang pendatang ya, meskipun dia punya pengaruh di situ ya. Oke. Nah, jadi ini teman-teman merupakan bentuk soal yang berhubungan dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya atau mungkin bagaimana kita berinteraksi sosial dalam suasana baru, dalam daerah yang baru teman-teman ya. Oke, A, berusaha menjaga perilaku ya, berusaha menjaga perilakunya agar senantiasa diterima oleh masyarakat. Ini bagus ya. B, menunggu masyarakat yang mendatanginya karena ini salah ya, karena dia menunggu masyarakat, harusnya dia yang datang gitu ya, tanpa harus menunggu teman-teman. C, senantiasa ikut aturan yang berlaku di masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, agar dapat diterima di lingkungan. Oke, bagus juga di sini. D, tidak hanya memahami aturan, tetapi juga senantiasa menjaga perilakunya agar selaras dengan aturan setempat. Nah, ini bagus juga. E, akan selalu mempelajari situasi setempat supaya tidak sampai salah melangkah. Nah, teman-teman, ini bagus juga ya. Yang mana yang paling bagus sebenarnya ini? Gini, kalau kita lihat teman-teman, di A ini ya, di A, berusaha menjaga perilaku. Itu A ya. Yang B, mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Oke, kalau D apa teman-teman? Tidak hanya memahami aturan, tetapi juga senantiasa menjaga perilaku. Apa artinya? Bahwa gabungan ya D adalah merupakan gabungan dari A dan gabungan dari C gitu. Digabung A dan C membentuklah pilihan D teman-teman. Yang A hanya jaga perilaku, yang C hanya ikut aturan, yang D adalah di samping taat aturan harus jaga perilaku. Itu yang paling bagus untuk poin 5 di di nomor 3 teman-teman ya. Oke, kalau E ini mungkin poin 2 lah. Oke, kayak gitu. Nah, teman-teman saya pikir kalau kalian mungkin punya jawaban berbeda, saya akan tuliskan di kolom komentar di bawah teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Baik, soal nomor 4. Ilham yang menderita cacat baru saja bergabung dengan koperasi sekolah mulai bulan lalu. Santi menjadi manajer toko mendapat banyak komplain dari siswa yang menganggap Ilham melayani sangat lambat karena tongkat penyangga yang digunakannya. Ini adalah empati ya. Nah, empati, oke. Peduli. Hal yang dilakukan Santi. Oke, siapa Ilham? Ilham itu adalah pegawai baru ya di situ ya, di toko itu ya gitu. Dia itu mungkin ada sedikit ya ada kurang ada kekurangan dia mungkin ya, karena dia pakai tonggak penyangga ya dalam beraktivitas. Nah, katanya si Santi itu menganggap bahwa ya mendengar bahwa Ilham itu kurang ya cepat dalam melayani gitu. Jadi apa yang seharusnya dilakukan Santi ya. Nah, A, membiarkan saja karena menganggap Ilham hanya perlu waktu untuk belajar. Membiarkan saja teman-teman ya. Oke. Kita simpan dulu. B, menyampaikan kepada warga sekolah bahwa Ilham bisa memperbaiki diri. Ya, ini bagus ini. D, mengajak siswa untuk memberikan kesempatan Ilham untuk belajar melayani. Nah, ini bagus ya. Artinya beri dulu kesempatan coy ya gitu ya. D, meminta guru pembina untuk menjelaskan kepada siswa. Tidak perlu guru pembina teman-teman ya. Sebagai seorang ketua ya harus lakukan sendiri ya. Menjelaskan kepada siswa bahwa Ilham perlu waktu untuk mempelajari toko. Ini juga bagus teman-teman. Yang mana yang bagus kira-kira? Yang paling bagus gitu ya. Oke, saya sih jawabannya adalah ini ya. Nah, ini kan komplain dari apa? Komplain dari
dari siswa ya, dari semua siswa sekolah yang menganggap bahwa Ilham itu kurang cepat melayani. Jadi karena ada komplain dari siswa, maka si Santi ini mengajak siswa untuk memberi kesempatan kepada Ilham untuk belajar melayani gitu coy. Mungkin kalian punya beda jawaban teman-teman, ya ada apa-apa ya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, soal berikut teman-teman, terakhir nomor 5. Nah, soal yang terakhir nomor 5 ini merupakan soal 2022 ya, kedinasan kemarin teman-teman ya. Oke. Nomor 5. Oke, Fahrul berasal dari suku tertinggal ya. Saat ini ia kuliah di kota besar. Ia ikut himpunan mahasiswa yang anggotanya beragam latar belakang. Ia sering salah memahami instruksi sehingga kinerjanya rendah. Apa yang seharusnya dilakukan Fadli sebagai ketua himpunan? Oke, jadi ceritanya Fahrul ini lambat memahami instruksi. Kenapa? Karena dia adalah anggota himpunan yang berasal dari daerah tertinggal sekali gitu ya. Nah, jadi seorang ketua apa yang harusnya dilakukan oleh Fadli gitu coy? A. Mendiskusikan dengan anggota lain mengenai cara membantu Fahrul agar cepat memahami instruksi. Ya, ini bagus ya. Oke, bagus. Simpan dulu teman-teman. Mengumpulkan informasi mengenai budaya Fahrul agar tidak lagi terjadi kesalahan memahami instruksi. Ya, ini bagus juga ya. Menuntut Fahrul untuk berkinerja seperti anggota lain. Ini tuntutan ya, menuntut gitu. Saya pikir ini kurang bagus ya. Bertanya kepada salah satu teman yang mengenal Fahrul ya, mengenai budaya Fahrul di daerah. Atau E, meminta Fahrul menceritakan budayanya agar menemukan cara cepat menyampaikan instruksi. Nah gini, saya sih kalau dikasih pilihan mau pilih D atau E, saya pilihnya di E. Kenapa harus tanya orang lain ya? Tidak langsung tanya sama Fahrulnya gitu ya. Salah untuk dia teman-teman. Saya kalau dikasih pilihan antara E dan B, ini teman-teman mengumpulkan informasi mengenai budaya Fahrul, artinya mau cari informasi kepada orang lain tentang budaya Fahrul. Ini sama sebenarnya dengan D ya. Nah, saya pilihnya D kalau bukan ya, kalau ini teman-teman saya pilihnya adalah E di sini kalau untuk dibandingkan dengan B teman-teman ya gitu. Artinya gini, daripada saya cari informasi di tempat lain, mendingan sama Fahrul saja coy gitu, supaya jelas sekali apa budaya dia. Nah, jadi tersisalah antara A atau E. Yang mana kira-kira? Yang A, diskusikan dengan anggota lain mengenai cara membantu ya, cara membantu Fahrul agar cepat memahami instruksi. Nah, saya pikir ini yang paling tepat teman-teman ya, diskusi dengan anggota kelompok lain. Kenapa? Karena ini dalam sebuah himpunan ya, gitu. Jadi kita diskusi tentang apa yang harus dilakukan supaya Fahrul itu tidak lambat atau tidak salah memahami instruksi. Itu adalah jawabannya, mungkin ini poin 5 coy ya. Ini merupakan poin 4 kalau dalam pandangan saya gitu. Oke. Nah, teman-teman, itulah mungkin soal-soal TKP ya. Apa yang saya anggap benar belum tentu benar menurut kalian. Jadi teman-teman tidak apa-apa beda jawaban, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.